Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mukti. Saya akan membacakan cerpen Syukuran Suta Bawor karya Ahmad Topahari dalam bukunya Senyum Karyamin. Syukuran Suta Bawor. Hari ini sebuah sumber berita yang amat terpercaya mengatakan bahwa Suta Bawor sedang mengadakan syukuran. Konon, 3 ekor ayam yang tidak begitu besar dipotong, para tetangga diundang makan-makan. Sumber berita itu selanjutnya menggantikan Suta Bawor merasa amat perlu penyelenggaraan syukuran karena akhirnya dia berhasil menyingkirkan kesalahan hidup yang menghimpitnya selama beberapa tahun terakhir ini. Yang membuat Suta Bawor selalu kesal adalah sebatang pohon jengkol. Kata sumber berita tadi, pohon jengkol itu demikian subur, batangnya besar dan daunnya rimbun. Tetapi tak kunjung mendatangkan buah yang menjadi kesayangan Suta Bawor. Memang setiap musim pohon jengkol Suta Bawor berbunga demikian lebat. Pada saat seperti itu, Suta Bawor sering berdiri lama-lama di dalam pohon jengkol. Penuh harap diperhatikannya dengan saksama bunga-bunga jengkol yang sedang dirubung oleh lebah, madu, dan kelangseng. Orang tani seperti Suta Bawor mengerti bila bunga-bunganya dirubung. Serangga itu pertanda baik. Bunga itu pasti akan tumbuh menjadi buah. Tetapi menurut sumber berita itu, Suta Bawor selalu kecewa karena bunga jengkolnya luruh ke tanah dan tak secuil pun yang menjadi buah. Sekali waktu, karena telah berputus asa, Suta Bawor mendekati pohon jengkolnya sambil membawa sebuah kapak besar. Sudah bulat hatinya hendak merubuhkan pohon itu, pohon yang mandul dan tidak pernah menghasilkan apa-apa. Namun pada saat yang sama datang mertua Suta Bawor. Kakek yang sudah bungkuk itu mencegah menantunya sembarangan menebang pohon. Menebang pohon itu gampang. Anak sekarang memang suka tebang sana tebang sini, tetapi malas menanam, kata si mertua seperti yang dikutip oleh sumber berita yang amat terpercaya itu. Nah, buat apa kita pelihara pohon yang tidak mau berbuah ini? Lebih baik ku tebang dan ku jadikan kayu bakar, jawab Suta Bawor. Lah, sabar nak, sabar. Pertama, carilah kutuk di kepalamu sendiri. Cari kesalahan pada dirimu, mengapa pohon jengkol ini tidak mau berbuah. Jangan tergesa seperti itu. Jengkol ya jengkol, Pak. Aku mesti bagaimana? Itulah, anak-anak sekarang memang begitu. Maunya mendapatkan sesuatu dengan mudah tetapi cepat putus asa. Tunggu sampai hari Jumat Kliwon. Kita akan setiar dengan mantra dan serana. Siapa tahu pohon jengkolmu akan berbuah. Selanjutnya sumber berita itu mengatakan bahwa pada hari yang telah ditentukan Suta Bawor bersama mertuanya kembali mendatangi pohon jengkol mereka. Sebagai serana mertua, Suta Bawor mengingatkan sebuah kukusan bekas pada pohon itu. Kemudian si mertua menuntun menantunya membacakan mantra. Hei pohon jengkol, kata si mertua seperti yang dikutip oleh sumber berita itu. Hei pohon jengkol, ujar Suta Bawor menyerukan mertuanya. Kamu boleh pilih, sebuah selebat-lebatnya dan kubiarkan tegak. Sebuah selebat-lebatnya dan kubiarkan tegak. Atau tidak berbuah, Dan kamu kutebang untuk kujadikan tutup lahat makam pria zaman akhir. Dan kamu kutebang untuk kujadikan tutup lahat makam pria zaman akhir. Dog. Atas perintah mertuanya, Suta Bawor menggedor pohon jengkolnya 3 kali. Pada musim berikut, ternyata pohon jengkol Suta Bawor berbunga dan berbuah sangat lebat. Dahan-dahannya runduk karena menahan beban berat. Suta Bawor sangat gembira, sehingga dia rela memotong 3 ekor ayamnya yang tidak begitu besar buat syukuran. Syukur kepada Gusti Allah yang telah berkenan menyuruh pohon jengkol Suta Bawor berbuah. Hari inilah Suta Bawor melaksanakan syukuran itu seperti yang disampaikan oleh sumber berita yang amat terpercaya tadi. Dalam acara syukuran, kepada para tetangga yang diundang Suta Bawor menceritakan pengalamannya dengan pohon jengkolnya yang sekian lama tidak berbuah. Diceritakan bagaimana dia mengikatkan kukusan bekas, bagaimana dia membaca mantra, dan bagaimana dia menggedor pohon jengkolnya 3 kali. Rupanya pohon jengkolku demikian ngeri bila ku jadikan tutup lahat makam pria zaman akhir.
maka dia cepat-cepat berbuah. Demikianlah lapor sumber berita mengutip ucapan Sutabawar kepada para tetangga. Nanti dulu, memang apa dan bagaimana pria zaman akhir itu? Apakah dia demikian sepele sehingga sebatang pohon pun tidak sudi menjadi tutup lahat makamnya? Tanya seorang tetangga sambil menggigit sayap ayam yang tidak begitu besar. Loh, mana saya tahu? Sampean tahu barangkali, kata Sutabawar. Yang ditanya cengar-cengir, yang lain-lain berhenti bergerak meski ada tulang leher dan kaki ayam yang tidak begitu besar di mulut mereka masing-masing. Sekian belas lelaki yang duduk melingkar itu kadang saling pandang. Priai zaman akhir itu kan priai zaman sekarang, kata seseorang. Lah iya, lalu bagaimana mereka itu? Kok ada sebatang pohon jengkol yang tidak sudi menjadi tutup liang lahatnya? Tanya yang lain. Sumber berita yang amat terpercaya tadi menceritakan dengan seksama orang-orang yang sedang berkumpul di rumah Sutabawar. Konon, tak satupun di antara mereka yang bisa memberikan deskripsi yang agak pantas tentang apa dan bagaimana priai zaman akhir yang konon pohon jengkol sekalipun tak sudi berdekatan dengan mayatnya. Namun, setidaknya masih diberitakan dialog antara orang-orang yang sedang syukuran itu. Barangkali saja priai masa kini itu terlalu rakus makan buah jengkol. Demikian rakus sehingga pohon jengkol mana saja yang segan menemaninya di dalam kubur, kata Sutabawar. Kamu ini bagaimana? Kamu sendiri adalah orang yang gemar akan jengkol, tetapi mengapa tak ada mantra yang berbunyi? Hai pohon jengkol, kamu boleh pilih, berbuahlah selebat-lebatnya dan kubiarkan tegak, atau tidak berbuah dan kamu kutebang untuk kujadikan tutup lahat kubur tani pemakaman jengkol. Konon, kemudian orang-orang yang sedang menghadapi gulai ayam yang tidak begitu besar tadi terbahak bersama, tapi hanya beberapa saat. Selanjutnya sunyi. Mereka menyesal telah memperolok sebaik mantra yang wingit. Kemudian ada yang tersedak. Suasana jadi mencekam. Kelimbungan mulai merambah hati setiap orang yang hadir. Dalam penutup laporannya, sumber berita yang amat terpercaya itu mengatakan bahwa akhirnya mertua Sutabawar datang buat mengembalikan suasana sumringah. Dikatakan oleh sumber berita itu, mertua Sutabawar akhirnya berkata kepada orang-orang yang berkumpul. Demikian kutipnya. Sedulur-sedulur, dengarlah. Sampean semua janganlah tafsir. Mantra itu adalah hasil Pangraita Pujangga zaman dulu. Demikian tentunya jadi yang tersebut sebagai pria zaman akhir, ya pria zaman Pujangga itu. Zaman dulu bukan priai zaman sekarang. Priai zaman dulu kan bekerja dan mengabdi kepada kaum penjajah, bukan bekerja dan mengabdi kepada kaum kaula seperti kita ini. Mereka bersikap ningrat, maunya dilayani. Mereka menjunjung atasan dan tak mau mengerti tangise wong cilik. Mereka maunya membentuk tata nilai sendiri dan malu bergaul dengan rakyat biasa. Dan mereka angkuh tentu saja. Mereka jarang menyadari bahwa gaji yang mereka terima berasal dari wong cilik. Setidaknya berasal dari harta milik bersama seluruh rakyat. Pokoknya priai zaman dulu itu menurut pohon jengkol demikian tak berharga karena miskin akan nilai kemanusiaan yang sejati. Jadi begitu. Suara orang-orang yang sedang menyuap nasi secara bersama-sama. Kalau demikian mantra itu tidak cocok lagi buat masa sekarang, sampean yang mengerti soal mantra, maka gantilah kata-kata priai zaman akhir dengan priai zaman dulu. Mertua Sutabawar terpekuk dan menggeleng-geleng. Mulutnya lalu bergumam lirih sekali sehingga hanya sumber berita itu yang bisa mendengarnya. Tidak bisa. Sekali mantra tetap mantra. Setiap katanya sudah terpilih dan tak mungkin diganti. Priai zaman akhir, ya priai zaman akhir. Tak peduli sungguh kata-kata itu bisa diartikan sebagai priai zaman sekarang. Hari itu, sebuah sumber berita yang amat terpercaya mengatakan bahwa di rumah Sutabawar sedang ada syukuran. Ada 3 ekor ayam yang tidak begitu besar dipotong dan ada pohon jengkol yang tidak sudi menjadi tutup lahat kubur priai zaman akhir. Selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.